Menantu Dewa Naga Perang Chapter 42 Bahasa Indonesia. Meskipun pertanyaan Sawyer ragu-ragu dan hati-hati, Karen sama sekali tidak menyadarinya. Dia terkekeh dan menarik Charlotte ke arahnya. Saya tidak salah paham. Nah, sebelumnya Anda telah mengirim begitu banyak hadiah pertunangan yang mahal ke rumah kami untuk Charlotte, dan kami sangat setuju dengan pernikahan ini. Ini mungkin tampak memalukan, tapi kupikir perjamuan malam ini adalah untuk pertunangan Charlotte. Setelah memikirkannya, Sawyer langsung mengerti. Ternyata Carter salah paham. Ketika Lucas baru saja kembali ke Orange County, Sawyer mencoba menjaganya. Di satu sisi, karena Chad Kennedy, kepala pelayan keluarga Hutton, telah memintanya. Di sisi lain, dia ingin masuk ke buku bagus Lucas juga. Jadi dia secara khusus menyiapkan hadiah pertunangan yang mahal untuk Cheyenne atas nama Lucas. Tetapi Carter salah mengira bahwa Sawyer ingin putranya menikahi Charlotte. Sawyer terjebak di antara tawa dan air mata. Nyonya, Carter, Anda benar-benar melakukan kesalahan. Saya hanya memiliki seorang putra dan putri. Yang keduanya sudah menikah. Karen langsung tercengang. Menantu laki-laki kaya yang dia nantikan ternyata sudah menjadi milik orang lain. Charlotte menjadi pucat juga, karena putra Ethan Sawyer sudah menikah. Dia tidak bisa menikah denganku. Kalau begitu, ada apa dengan hadiah pertunangan itu? Karen merenungkannya. Dan ketika dia memikirkan sesuatu, wajahnya berubah sedikit cemberut. Tuan, Sawyer, karena anakmu sudah menikah, hadiah pertunangan ini, keluargamu mungkin sangat kaya, tapi Charlotte adalah seorang lajang muda. Dia tidak bisa menjadi istri kedua Anda tanpa status yang layak. Mendengar kata-kata Karen, Charlotte menjadi pucat karena terkejut. Dia memang pernah mendengar rumor seperti itu sebelumnya. Banyak pria kaya memiliki beberapa istri pada saat yang sama, meskipun hanya satu dari mereka yang menikah secara sah. Namun, dia tidak ingin berada dalam hubungan seperti itu. Sawyer tidak bisa berkata-kata, karena dia tidak mengharapkan Karen memikirkan ini. Pada awalnya, dia berpikir untuk membantu Lucas dengan memberikan hadiah mahal itu untuk membuat status Lucas tampak lebih menonjol. Yang mengejutkan, Lucas menolak untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi sulit untuk memberikan penjelasan tentang hadiah tersebut. Setelah memikirkannya, Sawyer berkata, "Nih, Carter, hadiah itu sebenarnya untuk putri sulungmu, Cheyenne Carter." Sebelum dia sempat mengucapkan kata, "Suami," Karen berteriak ngeri. "Apa? Untuk Cheyenne? Anda ingin Cheyenne menjadi istri kedua Anda? Ini, Cheyenne sudah menikah dan punya anak. Jika keluargamu tidak keberatan, kami, jangan khawatir, suami Cheyenne adalah seorang pecundang. Aku akan segera membuat mereka bercerai." "Bu, omong kosong apa yang kau katakan?" Charlotte tidak menyangka ibunya akan menyetujui masalah yang tidak masuk akal seperti membiarkan Cheyenne menjadi istri keduanya. Dia langsung marah dan cemas. Sementara itu, Sawyer berkeringat dingin setelah dikejutkan oleh kata-kata Karen. "Ya dewa, siapa yang berani membiarkan istri Lucas Gray menjadi istri kedua mereka? Apakah kamu muak hidup, Nyonya?" Carter benar-benar aneh. Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya bercerai dan menjadi istri kedua orang lain sambil tetap bersukacita? "Saya tidak mengerti." Sawyer buru-buru menghentikan Karen dan berseru, "Nih, tukang gerobak, dengarkan aku. Maksud saya, hadiah itu untuk suami putri Anda, Lucas Gray. Sebelumnya Bapak, Gray sangat membantuku. Jadi aku ingin memberikan beberapa hadiah padanya. Mungkin ada beberapa kesalahan di antaranya yang mengakibatkan kesalahpahaman ini. Jangan khawatir, anak-anak saya semuanya sudah menikah. Mereka tidak akan menyembunyikan desain pada putri Anda." Sawyer buru-buru menghentikannya. Wajah Karen penuh dengan ketidakpercayaan. Hadiah mahal itu, mobil, dan villa yang bernilai jutaan, serta saham dan uang tunai. Semuanya untuk Lucas yang tidak berguna. Bagaimana pecundang itu bisa cukup mampu untuk mendapatkan hadiah semahal itu dari penggergajian? Namun, karena Ethan Sawyer sendiri yang mengatakannya, Karen harus mempercayainya. Di sisi lain, Charlotte terkejut dan tiba-tiba tersadar. Memang, seperti yang dia duga, Lucas bukanlah orang biasa. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa canggung dan malu. Ternyata hadiah itu bukan untuknya tapi Lucas. Namun dia memamerkan barang-barang itu kepadanya sebelumnya, dan dia bahkan mengejeknya karena terlalu miskin untuk membelinya. "Oh kebaikan, apa yang dipikirkan Lucas ketika aku melakukan itu?" Charlotte malu dan malu. Begitu pula Karen karena dia telah membuat keributan besar karena kesalahpahaman yang besar. Keduanya tidak memiliki pipi untuk terus berjalan ke kamar pribadi. Saat ini, Cheyenne sedang berdiri di lantai atas Hotel Intercontinental, hampir terlalu takut untuk pergi. Area tanah di depannya ditutupi dengan bunga segar yang cerah dan lembut, serta tanaman hijau dan pot bunga dengan ketinggian yang terhuyung-huyung yang menciptakan jalan berliku. Ada juga lampu dan balon romantis. Semua ini membuat seluruh lantai atas tampak seperti dunia fantasi yang paling indah. Di ujung jalan, ada sesosok tubuh tinggi yang sepertinya tidak asing lagi bagi Cheyenne. Ciri-ciri, penampilan, dan sosoknya semua tidak asing baginya, karena mereka sama dengan orang yang muncul di sampingnya setiap hari. Namun, dia merasa seperti orang asing karena dia mengenakan seragam militer putih ramah dengan lencana bahu logam berbentuk bulu elang. Dia tampak tampan, tajam, dan ramah tamah, sama sekali tidak seperti orang yang dikenal Cheyenne. Melihat Cheyenne telah membeku di tempat, pria itu tersenyum dan berkata dengan suara hangat, "Cheyenne. Benar-benar Lucas, suamiku." Lucas. Cheyenne memperhatikan saat Lucas, yang mengenakan seragam militer putih gagah berani, melangkah ke jalan berliku yang dilapisi dengan kelopak bunga. Dia merasa seolah-olah dia telah tergelincir ke dalam mimpi.
Tiba-tiba, dia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Lukas berjalan menuju Cheyenne sambil menatapnya. Dulu, aku tidak punya nama apa-apa, dan aku tidak bisa memberimu pernikahan yang layak atau hadiah apapun. Aku bahkan membuatmu sangat menderita, dan kamu tidak bahagia. Sekarang, saya ingin menebusnya untuk Anda. Lukas berlutut dengan satu kaki, memegang cincin berlian yang mempesona di telapak tangannya. Itu adalah cincin berlian merah muda bernilai puluhan juta dolar dan baru saja menarik perhatian semua orang. Cheyenne menutupi dadanya dengan kedua tangan, terkejut tanpa kata-kata. Cincin berlian ini dan pemuda misterius yang disebut Flying Davis. Sebelumnya, adik perempuannya bahkan dengan bercanda mengatakan bahwa itu mungkin Lukas, tetapi sepertinya itu benar-benar Lukas. Cheyenne, aku mungkin sudah terlambat bertahun-tahun, tapi aku masih ingin memintamu dengan tulus. Maukah Anda menikah dengan saya? Menantu Dewa Naga Perang Bab 43 Lukas berlutut dengan satu kaki di antara bunga-bunga dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, maukah kamu menikah denganku? Cheyenne menutup mulutnya saat air matanya terus mengalir. Dikelilingi oleh bunga dan lampu romantis dan dilamar oleh seorang pria tampan dengan cincin berlian selangit adalah pemandangan yang diimpikan semua wanita. Emosi yang rumit melonjak di hati Cheyenne, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Maafkan saya, kata-katanya membuat jejak kekecewaan melintas di mata Lukas, dan dia segera tersenyum pahit. Yah. Aku gagal memenuhi tugasku sebagai suami dan ayah selama bertahun-tahun dan membuat Cheyenne menanggung beban yang begitu besar sendirian. Apa yang membuat saya berpikir bahwa saya bisa membuatnya menerima saya dalam waktu sesingkat itu? Perhiasan dan cincin berlian yang selangit adalah cara Lukas untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Cheyenne akan menyetujui lamarannya hanya karena hadiahnya. Wanita yang dipuja selama bertahun-tahun itu jelas tidak materialistis. Dengan demikian, Lukas sudah siap secara mental untuk ditolak oleh Cheyenne. Namun, dia tetap tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman setelah benar-benar ditolak oleh wanita yang dia sukai, meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk itu. Ketika Cheyenne melihat mata Lukas menjadi lebih redup, dia merasa sedikit cemas. Maafkan aku, tapi saat ini aku hanya bisa menganggapmu sebagai ayah Amelia. Saya belum melihat Anda sebagai suami saya. Saya harap Anda akan mengerti. Lukas mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa Cheyenne bersedia membiarkannya tinggal bersama keluarga Carter untuk sementara waktu hanya demi putri mereka. Ketika dia dan Cheyenne menikah saat itu, mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, dan setelah itu, dia pergi selama bertahun-tahun. Sekarang dia baru saja kembali. Cheyenne pasti tidak akan jatuh cinta padanya begitu cepat. Apakah kamu membenciku kalau begitu? Tanyanya lembut. Cheyenne tercengang. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa Lukas tidak pernah melakukan sesuatu yang keji padanya sebelumnya. Insiden di mana mereka terlibat itu semua karena mereka telah diatur. 6 tahun lalu, orang tua Cheyenne memberitahunya bahwa Lukas telah mencuri uang keluarga dan meninggalkannya saat dia melarikan diri. Saat itu, dia membenci Lukas karena menjadi pembohong yang tidak bertanggung jawab. Namun, pada hari pertama Lukas kembali, Cheyenne tahu bahwa orang tuanya pasti telah berbohong. Lukas tidak mencuri uang mereka atau meninggalkannya dengan sengaja. Lukas pernah menyebutkan bahwa dia pergi untuk menjadi layak untuknya. Fakta bahwa dia datang untuk melamarnya dengan cincin berlian senilai puluhan juta dolar adalah bukti terbaik. Selain itu, setelah Lukas kembali, dia menemaninya untuk berurusan dengan Charters, melindunginya, dan bermain dengan Amelia. Khususnya, pada hari hujan yang dingin dan deras itu, Lucaslah yang membawanya pergi dari tempat yang menakutkan itu dan bahkan merawatnya ketika dia sakit. Jadi, agar adil, Cheyenne tidak membenci Lukas dan bahkan memiliki kesan yang baik tentangnya. Namun, ini saja tidak cukup bagi Cheyenne untuk menerima Lukas sebagai suaminya. Cheyenne menggigit bibir bawahnya dengan erat dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lukas menatapnya dengan gembira. Karena kamu tidak membenciku, itu sudah cukup. Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan. Saya benar-benar ingin memperlakukan Anda dengan baik. Dan jika Anda dapat melihat ketulusan saya di masa depan dan merasa bahwa Anda dapat mempercayai saya dan bergantung pada saya, mohon jangan menolak saya lagi. Iya, Cheyenne mengangguk, merasa sedikit lega. Ketika dia turun menggunakan lift dan kembali ke ruang perjamuan di lantai pertama, Cheyenne merasa seperti sedang kesurupan dan menganggapnya tidak nyata. Lamaran tiba-tiba Lukas dan fakta bahwa dia adalah pria misterius yang menyebabkan keributan di Orange County. Cheyenne, kamu mau pergi kemana? Kami sangat khawatir denganmu. Karen buru-buru menarik lengan Cheyenne dan menyeretnya keluar dari surrealisme. Ada apa? Bu, kamu masih berani bertanya padaku. Anda pergi ke kamar mandi untuk waktu yang lama, dan kami tidak dapat menemukan Anda. Oh iya, ini ulang tahun pernikahan Anda dengan Lukas hari ini juga. Apakah itu tidak berguna? Tidak memberimu hadiah? Karen bertanya, menjaga suaranya tetap rendah. Cheyenne segera teringat semua yang terjadi di lantai atas barusan. Sudah kubilang, bocah itu Lukas berpura-pura menjadi miskin di depan kita. Anda harus membuatnya memberi Anda lebih banyak hadiah. Jangan biarkan dia memanfaatkannya. Cheyenne tiba-tiba tercengang. Apakah ibu tahu begitu cepat bahwa Lukas adalah pria misterius yang muncul di pelelangan? Sebelum Cheyenne sempat bertanya, Karen melanjutkan, kamu bahkan tidak tahu, kan? Hadiah pertunangan yang diberikan para Sawyers kepada keluarga kami bukanlah untuk Charlotte, tetapi sebagai tanda terima kasih atas kebaikan yang tidak berguna itu. Lucu, bukan? Mengapa sampah itu layak mendapatkan hadiah sebesar itu dari penggergajian? Cheyenne berkedip dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Maksudmu kotak besar hadiah itu bukan untuk Charlotte tapi hadiah terima kasih untuk Lukas.
Dia hanya pergi untuk waktu yang singkat, jadi bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi? Namun, ketika Cheyenne melihat raut ketidaksenangan di wajah Charlotte, dia memutuskan untuk tidak mengorek lebih jauh. Tidak ada gadis yang nyaman dengan kesalahpahaman seperti itu. Beberapa dari mereka mencari William Carter, ayah Cheyenne, yang sudah mabuk dan bersembunyi di sudut aula. Kemudian mereka pulang. Setelah tiba di rumah, Cheyenne akhirnya mendengarkan cerita Karen tentang bagaimana mereka bertemu Ethan Sawyer dan menemukan bahwa hadiah itu hanyalah kesalahpahaman yang besar. Namun, Karen tentu tidak menyebutkan bahwa dia hampir setuju untuk membiarkan Cheyenne menjadi istri keduanya. Dia hanya menekankan betapa disayangkannya putra Ethan Sawyer sudah menikah dan Charlotte telah melewatkan kesempatan untuk pernikahan yang baik. Dia kemudian mulai mengkritik Lucas di depan Cheyenne. Cheyenne, suamimu yang kalah membantu para penggergajian dan menerima begitu banyak hadiah dari mereka, tapi dia tetap bungkam tentang hal itu. Betapa tidak manusiawi dia. Cheyenne sedikit terdiam. Bu, bukankah ibu menyimpan semua hadiah di rumah? Sebenarnya, karena hadiah itu untuk Lucas, Anda harus mengembalikannya padanya. Apa? Karen berteriak, kamu ingin aku mengembalikannya ke Lucas? Mustahil. Lucas adalah menantu kita yang tinggal di rumah, jadi hal-hal yang diberikan kepadanya seharusnya menjadi milik kita. Mengapa kita harus mengembalikannya kepadanya? Saat dia berbicara, Karen menjulurkan dahi Cheyenne, berharap lebih baik darinya. Bagaimana caraku melahirkan gadis bodoh sepertimu? Anda sangat ingin memberikan kekayaan yang diberikan kepada kami. Aku tidak memberitahumu ini demi membiarkanmu menyerahkan harta karun itu ke tempat sampah itu, Lucas. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Tanya Cheyenne, merasa tidak nyaman. Apakah kamu bodoh? Pikirkan tentang itu. Karena penggergaji telah mengatakan bahwa Lucas banyak membantu mereka. Mereka pasti telah memberinya lebih dari sekedar sekotak hadiah. Dia pasti memegang lebih dari itu. Apa yang dia miliki adalah milikmu. Anda harus bergegas dan memikirkan solusi untuk mendapatkannya darinya. Jika tidak, Anda akan membiarkan dia mendapatkan keuntungan besar saat Anda bercerai di masa depan. Petik 2. Menantu Dewa Naga Perang bab 44 Karen terdengar sangat benar. Tetapi Cheyenne tidak bisa mendengarkan kata-katanya lebih lama lagi. Bu, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki Lucas, itu semua adalah miliknya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Juga, saya mengatakan bahwa saya tidak akan bercerai. Mengapa Anda terus mengungkit hal ini? Setelah mengatakan itu, Cheyenne menggendong Amelia yang mengantuk dan menuju ke atas. Karen sangat marah dengan reaksi Cheyenne sehingga dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia kemudian menghadap tangga dan berteriak dengan tidak senang. Untuk siapa saya melakukan ini? Itu semua untukmu. Yang tidak berguna itu akhirnya punya uang sekarang. Jika Anda tidak terburu-buru dan mengambilnya sebelum mencampakkannya, untuk apa Anda menahannya? Serius, Anda tidak mendengarkan apapun yang saya katakan. William, yang minum terlalu banyak alkohol, terbaring di sofa dalam keadaan kesurupan. Tersentak terbangun oleh jeritan tajam Karen. Dia membentak kesal. Kenapa kamu berteriak? Anda terlalu berisik. Karen segera melampiaskan amarahnya padanya. Yang Anda lakukan hanyalah mabuk dan mengamuk. Kamu sangat tidak berguna. Saya sangat khawatir untuk keluarga ini. Dan Anda semua membuat saya marah. Aku sangat tidak beruntung menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu. Karen meratap ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan derit keras, dan Lucas masuk. Sejak terakhir kali dia membayar sewa Karen, dia menutup mata dan tidak menghentikannya untuk memasuki rumah. Bagaimanapun, dia tidak akan melakukan apapun pada Cheyenne. Paling banyak, dia akan bermain dengan Amelia. Selain mengkritik dan memarahinya sesekali, Karen akan memperlakukannya seperti dia transparan hampir sepanjang waktu. Namun, semuanya berbeda sekarang. Karena Lucas begitu murah hati dengan memberinya $15.000 sebelumnya, itu berarti dia pasti memiliki lebih banyak uang tunai. Tapi dia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Karen jelas tidak akan bisa mentolerirnya. Dia hanya tidak menyukai Lucas. Karen mendongak dan baru saja akan memarahinya. Tapi dia hanya mengangguk pada mereka berdua dan langsung menghilang. Lucas pergi sebelum Karen bisa mengejeknya, membuatnya semakin marah. Apakah kamu punya sopan santun? Mengapa Anda tidak menyapa orang yang lebih tua? Memang, kamu rendah hati dan tidak sopan. Anda bahkan menyembunyikan simpanan pribadi Anda dari kami. Anda hanya menantu yang tinggal di kami. Beraninya kamu menyembunyikan uangmu dari kami. Anda sudah berlebihan. Karen tak henti-hentinya mengomel di ruang tamu dan sengaja membanting sapu ke tempat sampah. Lucas sedang duduk di samping tempat tidur di kamar Cheyenne. Dengan hati-hati menggendong Amelia yang tertidur lelap dan membasuh kakinya untuknya. Dia benar-benar mengabaikan omelan yang datang dari lantai bawah. Pada awalnya, dia masih akan marah dengan kata-kata kasar Karen. Tapi sekarang, dia sudah lama menyadari bahwa tidak ada gunanya marah atas kata-katanya. Tapi Karen adalah ibu Cheyenne. Jadi, Lucas akan memperlakukannya dengan rasa hormat yang mendasar. Tetapi sejauh itu saja. Namun, Cheyenne sangat malu. Bahkan dia merasa kata-kata ibunya sangat tidak berperasaan. Maaf, ibuku, dia akan mengalami menopause. Jadi dia sangat pemarah dan mudah tersinggung akhir-akhir ini. Jangan terlalu keras. Cheyenne memutar otak untuk mencari alasan atas tindakan ibunya. Lucas tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengambil handuk lembut dan menggunakannya untuk menyeka kaki putrinya hingga kering sebelum membawanya ke tempat tidur dan menyelipkannya di bawah selimut. Setelah melihat Lucas melakukan semua ini, Cheyenne merasa semakin malu. Beberapa hari yang lalu, dia mengalami demam tinggi setelah kehujanan. Amelia mengkhawatirkannya tetapi juga tidak ingin meninggalkan Lucas.
Jadi Lukas membawa Amelia ke kamar dan tidur di kasur di lantai. Hari ini, Amelia sudah terlelap, dan mereka berdua berbagi kamar yang sama. Jadi segalanya menjadi canggung, terutama sejak dia menolak lamaran Lukas hari ini. Tampaknya melihat betapa tidak nyamannya Cheyenne, tiba-tiba Lukas berkata, "Aku ada sesuatu yang harus aku urus malam ini, jadi aku akan pergi." Sebelum dia mengatakan apapun, dia pergi. Meskipun dia juga ingin tinggal dan mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, dia tahu bahwa mereka berdua membutuhkan waktu dan dia tidak bisa terlalu bersemangat. Tidak ada kedamaian di kediaman Carter malam ini. Selama perjamuan malam ini, keluarga Carter dipermalukan dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pertama, Karen si pengecut yang tidak tahu malu membual dan mempermalukan mereka di pintu. Setelah itu, mereka berpapasan dengan petugas yang sengaja mengabaikan mereka dan bahkan secara khusus mengatur agar mereka duduk di meja kecil dan lusuh di dekat pintu masuk. Alhasil, mereka menjadi bahan tertawaan semua tokoh terkemuka di Orange County. Setelah itu, Flying Davis dari Stardust Corporation berpidato, dan banyak keluarga serta bisnis berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan Brilliance Corporation, yang seperti tamparan di wajah mereka. Brilliance Corporation masih menjadi milik mereka beberapa hari yang lalu. Tentu saja, keluarga Cheyenne dan Karen paling membuat mereka kesal. Mereka adalah sampah yang diusir dari keluarga Carter dan tidak diakui oleh mereka. Namun mereka berhasil menjalin hubungan dengan Sawyers, keluarga terkaya di Orange County, dan bahkan memamerkannya. Mereka tidak akan pernah bisa mentolerir ini. Kakek, apakah kita akan membiarkan Cheyenne, saudara perempuannya, dan perempuan jalang tak tahu malu Karen terus bersikap angkuh dan menginjak-injak kita? Semakin Bryce memikirkannya, semakin marah dia saat dia meninju sofa dengan keras. Pergelangan tangan kanannya, yang sebelumnya patah oleh Lukas, masih terbungkus kain kasa tebal. Singkatnya, dia merasa keluarga Cheyenne mengerikan, dan dia ingin mereka semua mati. Wajah Dominic juga murung, dia selalu mengendalikan. Jadi setelah menjadi kepala keluarga, dia hampir tidak bisa mentolerir pembangkangan apapun. Setelah dia mengusir keluarga Cheyenne, mereka tidak hanya menjalani kehidupan yang menyedihkan, tetapi mereka bahkan berkenalan dengan para Sawyers. Bagaimana Dominic Carter yang sombong bisa menerima ini? Bryce, apakah benar keluarga mereka akan menjadi ipar Sawyers? Tanya Dominic, meski marah. Bryce tetap mengangguk. Kakek, ketika saya pergi ke rumah mereka sebelumnya, saya melihat Charlotte mengendarai Lamborghini mewah edisi terbatas yang harganya setidaknya $1 juta. Selain itu, saya bahkan mendengar bahwa Sawyers memberi mereka lebih dari sekadar mobil sport. Mereka juga memberi mereka sebuah villa, beberapa toko, dan uang tunai $1 juta. Semua hadiah dikirimkan kepada mereka dalam sebuah kotak. Selain itu, pada perjamuan hari ini, saya mencoba mempersulit mereka, tetapi penggergajian mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa ada kamar pribadi yang disediakan untuk mereka. Sepertinya itu benar. Dominic tetap diam, tetapi dia tampak semakin marah. Pada saat ini, salah satu Charters tiba-tiba bertanya, benda-benda itu milik Charters, jadi mengapa kita harus memberikannya kepada mereka? Menantu Dewa Naga Perang bab 45 setelah mengatakan itu, Dominic dan Bryce sama-sama melihat ke arah anggota keluarga ini. Carter ini buru-buru berkata, pikirkanlah, mereka masih menjadi bagian dari keluarga ketika mereka menerima hadiah itu, jadi hadiah tersebut tidak bisa dianggap sebagai aset pribadi keluarga mereka. Selain itu, Anda berbaik hati telah menafkahi mereka selama beberapa dekade, jadi adalah tepat bagi mereka untuk menunjukkan kesalehan. Setelah memikirkan sesuatu, Bryce menepuk pahanya dan berseru dengan semangat, ya, karunia itu harus menjadi milik kita. Aku akan mengambilnya kembali dari mereka sekarang. Dominic mengangguk puas. Jika mereka benar-benar menjadi mertua dengan Sawyers, saya bisa membiarkan mereka kembali ke keluarga selama mereka menyerahkan hadiah itu. Bryce ingat betapa sombongnya Karen kemarin dan sejenak ragu-ragu. Kakek, bagaimana jika mereka tidak setuju? Jika mereka tidak setuju, kami akan membuat mereka mengembalikan semua yang mereka peroleh dari Carter selama bertahun-tahun. Mungkin sekotak hadiah itu mungkin tidak cukup untuk mengimbangi semuanya. Katakan pada mereka dengan jelas. Dominic menyeringai. Ya, kakek, saya tahu apa yang harus dilakukan. Bryce pergi dengan bersemangat. Terang keesokan paginya di rumah Cheyenne, William dan yang lainnya masih sarapan ketika Bryce masuk dengan sekelompok orang, membuka pintu halaman, dan berjalan masuk. Oh, kalian semua kebetulan ada di rumah. Ya, Bryce tersenyum nakal. Cheyenne menepuk ketakutan Amelia dan menatap orang-orang yang menerobos masuk dengan jijik di matanya. Ketika Karen dan Charlotte melihat Bryce, mereka berdua juga sangat marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bryce berjalan ke tengah halaman dengan berani. Apa yang saya lakukan di sini? Jika saya ingat dengan benar, rumah yang Anda tinggali sekarang masih milik Charters. Hak apa yang Anda miliki untuk menanyai saya? Jadi, apakah kamu di sini untuk mengusir kami? Charlotte bertanya. Wajah Karen dan William cemberut. Sebelumnya, Dominic sudah secara terbuka mengusir mereka dari keluarga Carter dan bahkan tidak mengakui mereka. Sekarang Bryce ada di sini. Mereka mengira dia pasti ada di sini untuk menyita rumah mereka. Bryce menatap William dan Karen. Nah, Paman, kamu dibesarkan bersama keluarga Charters, dan aku telah memanggilmu sebagai pamanku selama bertahun-tahun. Tidak peduli apapun, aku tetap menyayangimu. Bagaimana saya bisa benar-benar mengusir Anda? William dan Karen terkejut dengan kata-katanya. Meskipun hubungan kekerabatan itu konyol bagi mereka,
Bryce tampaknya mengatakan bahwa dia tidak ada di sini untuk mengusir mereka. Apa maksudmu? Cheyenne bertanya dengan hati-hati. Dia tidak percaya bahwa Bryce dan Dominic akan peduli dengan hubungan kekerabatan. Selain itu, mengingat sikap permusuhan Bryce terhadapnya di masa lalu, dia jelas tidak sabar untuk mengusirnya dari keluarga Carter. Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk mengatakan ini kepada mereka setelah menyangkal mereka? Maksudku adalah, kakek telah memutuskan untuk membatalkan pesanannya karena kalian telah tinggal bersama kami selama bertahun-tahun. Selama Anda memberi kami hadiah dari Sawyers, kakek akan mengizinkan Anda kembali ke keluarga Carter, kata Bryce dengan arogan. Cheyenne mencibir, jadi itu hanya untuk hadiah. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bagaimana kami bisa memberikan hadiah itu kepada Anda? Karen langsung cemas, menatapnya. Bryce berkata perlahan, Bibi Karen, bukankah itu yang kamu katakan tadi malam? Anda mengatakan bahwa Sawyers menyukai Charlotte dan memberi Anda peti besar akta kepemilikan, mobil, uang tunai, dan toko. Anda akan segera menjadi mertua Sawyers. Tentunya Anda tidak peduli dengan jumlah uang kecil itu. Selama Anda menyerahkan hal-hal ini, kakek dan saya akan membiarkan Anda kembali ke keluarga Carter. Itu tidak, ketika dia melihat Bryce dan Dominic di perjamuan tadi malam, dia tidak bisa menahan diri dan pamer kepada mereka. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu adalah kesalahpahaman yang besar. Sekarang, dia tidak bisa memberitahu Bryce bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau memberikan hadiah mahal itu kepada Charters. Saat ini, Charlotte keluar. Itu adalah sebuah kesalahan. Penggergaji memberi hadiah itu pada Lucas, bukan kami. Bryce tertawa terbahak-bahak dan berkata, Charlotte Carter, apa kau menganggapku bodoh? Lucas Gray, dia hanya sampah. Bagaimana para Sawyers bisa memberinya hadiah itu karena rasa terima kasih? Anda harus menemukan alasan yang tidak terlalu terbelakang. Hal-hal itu benar-benar bukan milik kami. Jangan berpikir untuk mengambilnya dari kami. Karena kami sudah tidak diakui. Anda dapat mengambil kembali rumah ini. Dan kami akan pindah. Hanya itu yang harus saya katakan. Kata Cheyenne dingin. Cheyenne, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Karen tidak senang. Karena dia tidak mengerti mengapa mereka harus memberikan rumah itu kepada mereka. Karena mereka telah tinggal di sini selama beberapa dekade, rumah itu seharusnya sudah lama menjadi milik mereka. Apa menurutmu kamu bisa pindah begitu saja? Ini tidak semudah itu. Bryce membuang kepura-puraan dan menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Dia berseru dengan keras. Saya tidak takut memberitahu Anda. Jika Anda benar-benar ingin meninggalkan Charters, kembalikan semua uang yang telah kami keluarkan untuk Anda selama bertahun-tahun ini. Saya akan melakukan perhitungan sederhana untuk Anda. William Carter, Anda telah tinggal bersama kami selama lebih dari 40 tahun. Kami anggap Anda menghabiskan $15.000 setahun. Itu berarti Anda telah menghabiskan total $600.000. Bryce menunjuk William. Sebelum William dapat berbicara, dia menunjuk ke yang lain. Dan Anda, Karen, Cheyenne, dan Charlotte, Anda semua telah membujuk kami selama 2 hingga 3 dekade. Kalian bertiga telah menghabiskan total 1,4 juta. Anda juga telah mengambil setidaknya 5 juta keuntungan dan keuntungan dari kami. Dan Anda telah tinggal di rumah ini selama beberapa dekade. Mempertimbangkan semua biaya lain-lain, tidak akan banyak meminta 8 juta, kan? Setiap kata yang diucapkan Bryce membuat wajah William dan Karen semakin tertekan. Ketika dia mendengar kalimat terakhir Bryce, Karen tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak, $8 juta. Apakah perampokan siang hari ini? Bagaimana kita bisa menghabiskan $8 juta? Selain itu, kami hanya mendapat sedikit lebih dari 20.000 di dividen. Bryce tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang aku mengada-ada. Hal-hal ini dicatat dalam akun perusahaan setiap tahun. Ngomong-ngomong, Anda membayar kami $8 juta sekarang dan meninggalkan keluarga Carter. Atau mengambil kotak hadiah itu dan kami akan membiarkan Anda kembali ke keluarga. Di masa depan, kakek mungkin akan membiarkan Paman William mengambil alih posisinya. Kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang ingin kalian lakukan. Petik 2.